Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Kula absen riyen. Fanina Silvia, Nilatul Muna, Nadifatu Salma, Najma Zaira, Najwa Kailia, Najwa Ma'rifatul, Nandria Ayu, Naswa, Natasha Maulida, Naura Azaria, Nazwa Fazura, Naila Fahra, Nuha Azma, Nurin Najma, Rahel Najiha, Rifza Siti Maulida, Sofa Aulia, Sofiana, Sonia Putri, Syifa Rahma, Syifaul Qalbi, Ulil Farihatul, Umi Fatihatul, Vela Dwi, Wildania Amini, Zahrotul Ulumnya. Materi injak nggih. Ini berarti jumlah kelasnya berapa? Kan ini banyak yang boyong ya. 1, 2, 3, 4, 28. Ini materinya saya fotokopi. Ini nanti kan ini berupa kertas ya. Kertas itu bakal sering gampang hilang. Jadi ini nanti mohon untuk disalin di buku inca semen. Semuanya sudah membawa kitab inca? Kamus? Ada yang tidak membawa? Nah, berarti yang tidak membawa bareng sama temannya. Nanti yang pertemuan sebelumnya berarti Adarsu Samin itu kemarin menjelaskan tentang apa? Fil amar, terus habis fil amar terus fa'il
Yang domir mukhotob. Ada yang mudakar, ada yang. Nah, sekarang langsung dibuka yang ad-darsu tasik halaman 79. Di sini ad-darsu tasik ini menjelaskan tentang adat ma'dud. Seperti yang ada di kertas yang samaan bawah. Ada yang pernah dengar apa sih adat ma'dud itu? Apa? Pernah apa ini baru pertama kali mendengar? Apa yang samaan ketahui tentang adat ma'dud? Ya, benar sekali. Adat ma'dud ini terbagi menjadi 4, silakan disimak. Adat ma'dud terbagi menjadi 4. Yang pertama, adat mufrad. Namanya saja mufrad, berarti lafadznya hanya satu. Nah, adat mufrad itu kategori yang apa? Di sini dijelaskan yaitu bilangan 1 sampai 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama 100, lanjutnya lagi 1000. Nah, yang 1 sampai 10, 100 sama 1000 ini kategori adat yang di dalam adat ma'dud itu memiliki banyak aturan. Tadi kan adat mufrad itu dari 1 sampai 10. Di sini ada dikhususkan aturan bilangan khusus untuk 1 dan 2. Bilangan 1 dan 2. Yang pertama, adat ma'dud harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Yang kedua, adat menjadi na'at dan ma'dud menjadi. Di halaman 79 di situ ada contoh. Yang pertama, mohon dibacakan. Ada? Ada yang tahu maknanya? Hada utawi iki iku waladun di sini kira-kira mana yang adat, mana yang ma'dud? Sebentar, waladun kira-kira ini menjadi adat apa ma'dud? Apa? Yang yakin jawabnya, kira-kira waladun ini menjadi ma'dud apa adat? Ma'dud ya. Yang wahidun menjadi dalam bilangan 1 dan 2 peraturannya. Yang pertama, ma'dud dan adat harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Waladun ini mudzakkar apa muannas? Wahidun mudzakkar. Aturan pertama terpenuhi nggih? Yang kedua, apa yang kedua? Di sini adatnya menjadi naat. Maka sebelum naat itu ada apa? Mana man'utnya? Lanjut yang nomor 2, contoh nomor 2. Mohon dibacakan. Waladani. Maknanya ada yang tahu? Hadani tawi iki iku waladani. Isnani kang loro. Aturan pertama tadi apa? Ma'dudnya mudzakkar apa muannas? Mudzakkar apa muannas? Adatnya? Aturan pertama sampun terpenuhi? Yang kedua, apakah ada di sini menjadi naat? Betul nggih? Maka waladani menjadi bisa dipahami di sini?
Bisa paham? Lanjut. Yang aturan bilangan ketiga sampai 10. Berarti bukan 3 dan 10 tapi 3 sampai 10. Aturan untuk adat. Yang pertama, adat dan makdud berkebalikan dalam mudzakkar dan muannasnya. Jadi kalau adatnya mudzakkar maka makdudnya muannas. Kalau adatnya muannas makdudnya mudzakkar. Yang kedua, adat berhukum mu'rab sesuai dengan mauqi i'rab. Kalau dia adatnya menjadi mubtada maka i'rabnya mubtada. Kalau adatnya menjadi maf'ul bih maka i'rabnya nasab. Berarti tergantung sama mauqi i'rab. Yang ketiga, tanda i'rabnya adalah sebagaimana tanda isim mufrad. Kalau rafa, tanda isim mufradnya pakai nasab, pakai jar, pakai. Yang selanjutnya, aturan untuk makdud. Tadi kan aturan adatnya, sekarang aturan untuk makdud. Yang pertama berupa jamak. Yang kedua dibaca jar. Yang ketiga mauqi i'rabnya makdud itu sebagai mudhof ilaih, sedangkan adat menjadi mudhof. Contohnya yang nomor 3 itu. Tolong dibacakan. Haulai ada yang bisa memaknai? Haulai utawi iki iku salah satu rijalin di sini mana yang menjadi adat? Salah satu nggih. Rijalin menjadi kita cek dari aturan adat yang pertama. Apa tadi? Mudzakkar dan muannasnya. Di sini adatnya berupa mudzakkar apa muannas? Makdudnya terpenuhi nggih? Aturan yang kedua. Di sini adatnya berhukum mu'rab, yaitu i'rabnya apa? Kenapa kok rofa? Yang ketiga. Tadi kan i'rabnya rofa. Tanda rofanya isim mufrad itu pakai di sini pakai betul nggih? Sekarang yang aturan makdud. Yang rijalin apa aja yang pertama? Apakah rijalin ini jamak? Jamak apa? Jamak taksir. Terus syarat yang kedua? Apakah di sini dibaca jar? Ini kan jamak taksir. Jamak taksir itu jarnya pakai. Syarat yang ketiga? Di sini kan ada susunan idhofah. Yang pertama itu dinamakan yang kedua dinamakan terpenuhi semua aturannya. Lanjut. Yang adat murakkab. Sebelum itu sampean pahami yang bilangan 3 sampai 10? Adat murakkab yaitu bilangan 11 sampai 19. 20 itu tidak ikut adat murakkab. Adat murakkab hanya khusus 11 sampai 19. Di sini juga mempunyai aturan baik untuk adat maupun makdud. Yang pertama, aturan adat. Bagian yang pertama berkebalikan dengan bagian yang kedua dalam mudzakkar muannasnya, kecuali bilangan 11 dan 12. Saman buka kitab halaman 80.
Yang kedua, ma'dud harus sama dengan bagian yang kedua dalam mudzakkar muannasnya. Yang ketiga, berhukum mabni fathah kecuali bilangan yang ke-12, yakni disamakan dengan isim tasniyah. Saman tak tolong bacakan yang nomor 3. Apa? Bisa diganti nih spidolnya. Bawa spidol yang lain. Gak kena erek. Ada yang bawa spidol? Bawa. Atau ada sebagian yang mengambil list. Jangan yang permanen. Asyarah? Iku fil qaati ing dalem aula salah satu asyara utawi 13. Apane imbenan? Anak lanang. Di sini mana yang menjadi adat dan mana yang menjadi ma'dud? Salah satu asyara menjadi imbenan menjadi ketentuan adat yang pertama. Bagian yang pertama berkebalikan dengan bagian yang kedua dalam mudzakkar muannasnya. Yang pertama, di sini maksud bagian pertama itu salah satu ini bagian pertama, asyara bagian yang kedua. Dalam bagian yang pertama ini harus beda dengan bagian yang kedua dalam mudzakkar dan muannasnya. Di sini bagian yang pertama ini menjadi apa? Muannas apa mudzakkar? Muannas. Maka bagian yang kedua harus ketentuan yang kedua. Ma'dud harus sama yang kedua dalam mudzakkar muannasnya. Di sini mana yang bagian kedua? Asyara. Maka asyara ini harus sama dengan ma'dudnya. Di sini asyaranya mudzakkar, maka ma'dudnya harus. Yang ketiga, berhukum mabni fathah adatnya di sini semuanya mabni fathah. Sekarang yang belajar yang pengecualiannya. Yang bilangan ke-12 nggih. Bilangan ke-12 minta tolong didikte yang nomor 2. Isna asyara apa? Ada tasdidnya. Ini bagi yang pengecualian ya. Tadi kan harus berkebalikan. Bagian pertama dan bagian yang kedua. Tapi untuk bilangan ke-11 dan 12 itu harus sama. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua ini harus sama dalam mudzakkar dan di sini isna mudzakkar apa muannas? Maka asyara juga harus mudzakkar. Terus pengecualian tadi yang berikutnya, berhukum mabni fathah kecuali bilangan yang ke-12. Apakah di sini ada mabni fathah? Betul nggih? Di sini ada alif. Isim tasniyah saya maknain dulu. Iku ala safinati ing atase perahu. Isna asyara utawi
rolas, apane baharon pelaut. Di sini Isna asyara menjadi mubtada, maka i'rabnya di sini kan disuruh disamakan dengan isim tasnya. Isim tasnya tanda rafa'nya dengan nah ini di sini. Bisa dipahami? Untuk yang ke-12 ini bukan mabni fathah tapi diikutkan dengan isim tasnya. Jika rafa maka pakai alif, jika nasab pakai kalau jar. Sekarang aturan makdudnya. Yang pertama berupa mufrad. Ini ya baharon. Apakah baharon ini termasuk isim mufrad? Yang kedua? Apakah dibaca nasab? Yang ketiga? Apa nih baharon? Di sini tamyiz nggih. Lanjut. Yang adat murakkab bisa dipahami? Sekarang adat yang ketiga yaitu adat maktuf. Di situ dijelaskan adat maktuf itu bilangan 21 sampai 29. Aturan adat yang pertama yaitu bagian pertama berkebalikan dengan makdud dalam mudzakkar muannasnya. Yang kecuali nanti aja. Yang kedua, berhukum mu'rab sesuai dengan mauqi' i'rab. Yang ketiga, tanda i'rabnya untuk bagian pertama tandanya mengikuti isim mufrad. Sedangkan untuk bagian yang kedua itu tandanya mengikuti isim jamak dzakar salim. Langsung ke contoh halaman 82. Yang nomor 5. Minta tolong dibacakan. Fil funduki salah dalam contoh ini mana yang menjadi adat dan mana yang menjadi maksud? Salah satu wa isrina menjadi madudnya yang mana? Nah, kita mananin dulu. Makasna wis netep sapa kita fil funduki ing dalem hotel salasatan ing telu wa isrina lan apane? Kita cek aturan adatnya yang pertama. Bagian pertama berkebalikan dengan makdud dalam segi apakah salah sata dengan yauman ini sudah berbeda? Salah sata ini mudzakkar apa muannats? Maka yaumannya harus ketentuan yang kedua. Adatnya ini berhukum mu'rab sesuai dengan mauqi' i'rab. Di sini mauqi' i'rabnya menjadi apa? Maka i'rabnya nanti bisa i'rabnya rafa ketika mubtada, ketika yang ketiga tanda i'rabnya untuk bagian yang pertama menggunakan tanda isim mufrad. Tadi i'rabnya kan nasab, maka tanda nasabnya menggunakan
Bagian yang kedua diikutkan dengan tanda isim jamak mudzakkar salim. Kalau di sini i'rabnya nasab, maka yang menjadi maktuf harus juga nasab. Nasab dalam jamak mudzakkar salim itu tandanya menggunakan terpenuhi semua? Aturan makdud. Yang pertama, apakah di sini berupa mufrad? Yang kedua, dia apa? Dibaca apa? Sama ganti tipe itu. Dibaca nasab. Sama yang bagian bawah itu kan masih dibaca jar, itu sama ganti dibaca nasab. Sampun? Dibaca nasab nggih? Syarat yang ketiga sebagai tamyiz itu i'rabnya apa? Sekarang adat yang terakhir. Adat ukud. Yaitu bilangan khusus untuk puluhan. Jadi 20, 30, tapi hanya sampai 90. Aturan adatnya yang pertama hukum mu'rab sesuai dengan i'rab. Yang kedua yang aturan makdud yang pertama. Yang ketiga dua. Yang ketiga saman buka. Ini contohnya di halaman 82 yang nomor 10. Salatuna Mumar mana adatnya? Madud. Ketentuan adat ukut yang pertama apa? Kita mana ini dulu? Tak malu lagi sapa salatuna apa nih? Apa nih? Rawan. Di sini kan berhukum mu'rab sesuai dengan i'rab. Kira-kira i'rab di sini adatnya berirab apa? Kenapa kok di rofa? Yang kedua, isim jamak mudzakkar salim itu rofa dengan nasab dengan jar dengan yang aturan madud. Apakah dia berupa mufrad? Yang kedua, yang ketiga, bisa dipahami di sini? Mana yang paling sulit? Apa ada yang perlu diulang? Apa kecepatan? Ini nanti jangan lupa ditulis ya. Ini lumayan banyak contohnya. Dikerjakan bersama
sampai nomor 4 di masing-masing bab. Di situ kan ada mudzakkar, muannas, itu dikerjakan bersama sampai nomor 4. Yang lanjutnya itu dikerjakan sendiri. Jadi mulai nomor 5 sampai pokoknya 5 ke bawah. Di setiap adat yang berbeda nanti dikoreksi sama Ustazah Iva. Sekarang dibuka lagi halaman 79. Tadi yang sudah dibaca contoh nomor berapa? 1 sudah, 2, 3. Sekarang nomor 4. Fil madrasati arba'atu mudarrisina. Sama mana nih ya? Fil madrasati iku ing dalem sekolah atau madrasah arba'atu mudarrisina utawi papat piro-piro guru. Kira-kira bahasa Indonesianya apa? Di dalam sekolah ada 4 guru. Ini kira-kira kategori yang mana? Adat mufrad, murakkab, maktuf, atau ukut? Mufrad. Mana yang menjadi adat? Yang menjadi makdud? Sama yang nomor 5. Ishtara itu khamsata akwabin 5 berapa gelas. Bahasa Indonesianya? Saya telah membeli kategori apa ini? Adat apa? Lanjut yang bagian muannas. Ini nomor 1 belum ya tadi? Hadhihi utawi iki iku fatatun bocah enom wahidatun kang setunggal. Ini kategori apa? Adat apa? Adat mufrad. Adat mufrad ketentuan adatnya itu gimana? Harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Yang kedua, menjadi naat dan mana yang menjadi man'ut? Fatatun. Yang menjadi naat? Contoh kedua. Tadi artinya apa? Hadihi fatatun wahidatun. Ini pemuda perempuan 1. Dikasih perempuan ya ini. Kalau perempuan itu pemuda apa pemudi? Pemudi. Berarti ini pemudi. Nek wis pemudi berarti kasah perempuan. Yang kedua, hatani utawi iki iku fatatani bocah 6 loro isnatani kang loro. Cara mudahnya kalau adat mufrad ya yang bilangan 1 dan 2 itu adatnya menjadi naat. Selain itu ya. Terus bedanya lagi kalau di bilangan 1 dan 2 makdud lebih dahulu daripada adat. Tapi kalau selain itu adat lebih dahulu daripada sama cek Pak Iyo. Yang ketiga, hunna utawi iki iku talatu banatin telu piro-piro anak wadon. Bahasa Indonesianya? Ini 3 anak banatin. I'rabnya apa? Jer. Kenapa kok dibaca jer? Karena menjadi kalau dalam
adat yang ketiga sampai 10, ma'dud itu menjadi mudhof ilaih. Adatnya menjadi contoh keempat. Silakan dimaknani. Bahasa Indonesianya kita. Kalau fi'il madhi itu bermakna berarti kita. Terus yang ada 11 sampai 20 bagian mudzakkar. Ini saat temene ingsun bagian bawah, teman bawah. Ini saat temene ingsun iku itu ningali sapa ingsun ahada asyara ing 11 apane kaukaban? Apane kaukaban? Lintang. Di sini mana adatnya? Ahada asyara, ma'dudnya dalam bilangan 11 dan 12. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua harus sama-sama dalam jenisnya, yaitu mudzakkar nasnya. Kalau ahadanya mudzakkar maka asyaronya. Kalau ihda gandengane asrota. Apa bahasa Indonesianya ini? Sungguh saya. Yang kedua. Silakan Salma di mana nih? Ya. Ya. Tadi ini sudah dibahas ya. Artinya apa? Kira-kira? Di atas perahu. Yang ketiga, silakan Najwa. Gimana nih? Gak apa-apa, tadi kan sudah. Bahasa Indonesianya? Yang keempat. Silakan Sofa. Iku indi. Terus lanangi. Berarti bahasa Indonesianya gimana? Di sebelah saya. Terus yang bagian muannas. Tajik tami'u ngumpulake sapa sira ihda asyrota ing 11. Apane amilatan pekerjane. Tadi gimana ketentuan angka 11 sama 12? Bagian yang pertama terus yang kedua, syarat yang kedua terpenuhi sedanten niku? Apa bahasa Indonesianya kira-kira? Kamu mengumpulkan 11 pegawai. Contoh yang kedua. Hazura, silakan di mana nih? Jabatsni gawokake ni ing ingsun
Penyanyinya berarti bahasa Indonesianya 12 penyanyi itu membuatku kagum. 12 penyanyi itu membuatku kagum. Contoh yang ketiga, silakan Fanina. Arsal tuh wes ngirim. Bahasa Indonesianya? Saya telah mengirim 13 surat. Yang keempat, ikulil masjidi kedua masjid arba'a asyrota utawi 14 apanina fidatan jendela. Tadi bagaimana terjemahnya? Di dalam masjid terdapat terus halaman 82. Mulai ini menjelaskan tentang bilangan 21 sampai 30. Hum utawi wong lanang akeh. Hum utawi wong lanang akeh iku wahidun 1 wa isruna lan 20. Apane sobian bocil. Benar ya? Bocil. Tadi bahasa Indonesianya gimana? Mereka adalah 21 Di situ termasuk adat apa? Adat Batu. Contoh yang kedua, guna utawi wong wadon akeh iku ihda setunggal. Ba isruna lan 20 apane khodimatan pembantu. Kira-kira apa artinya? Mereka adalah 21 pembantu. Termasuk adat apa? Indikatornya itu apa? Ada huruf atau berupa. Contoh ketiga, Zarok tu wis nandur sapa ingsun itnaini ing kalih wa isrinalan 20. Apa ini fulan kacangi. Bagaimana artinya? Saya telah nanam. Yang keempat terakhir, iku fil mauqifi ing dalam stasiun. Stasiun itu tempat berhentinya apa? Nah. Itnatani utawi kale wa isruna lan 20 apane hafilatan kereta api. Berarti bagaimana artinya? Bagian yang bawah, adat 31 sampai 100. Balago wis tumeka min umri saking umur ingsun apa wahidun 1 latalatuna lan 30 apane aman taune. Kategori adat apa ini? Adat ukut. Di situ ada huruf ataf napa mboten? Berarti adat artinya apa? Umur saya
telah mencapai. Yang kedua, iku fil mustasfa ing dalam rumah sakit, itnata utawi 2, watalatuna lan 30, apane mirwahatan kipas angin. Artinya di dalam rumah sakit terdapat, langsung ke nomor 4, nazofat wis bersihake sopo al ummahatu piro-piro bunda arbaan ing papat, watalatina lan 30, apane wisadatan. Ada yang tahu? Bantal. Berarti bahasa Indonesianya gimana? Ibu. Oh, ini jamak apa mufrad? Berarti para ibu. Kategori adat apa? Adat maktub. Yang terakhir nomor 10. Takulu wis mangan. Fil mat'ami ing dalam dining room. Apa itu dining room? Ruang makan. Sapa mi'atu sayyidatin 100 tuan. Bagaimana artinya? Seratus majikan sedang makan di ruang makan. Kira-kira ini kategori adat yang apa? Adat yang mufrad. Dilihat di situ kan catatannya sudah tertera ya. 100 itu kategori adat. Nah, mi'atu ini, lafadz mi'atu itu bisa digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas. Saya mencatat, mi'atun itu bisa digunakan untuk jenis mudzakkar ataupun muannas. Untuk contoh-contoh yang masih kosong, jangan lupa di maknani plus di terjemah. Oke, saman titeni. Kalau menjadi makdud dalam adat selain adat mufrad itu menjadi tam. Rata-rata ini aturan makdudnya itu sama, kecuali aturan adat yang mufrad. Selain itu semuanya sama, harus berupa mufrad, nasab, dan dibaca mauqirabnya sebagai semuanya itu kayak gitu, kecuali yang adat mufrad. Di sini ada yang ditanyakan, apakah masih kesulitan dengan bab sebanyak ini? Ada yang mau tanya? Di kelas A ini sudah pelajaran ini. Ini kelas B kan? Di kelas A apakah sudah pelajaran adat makdud? Diusahakan betul ya. Ini nanti kalau takror atau apa itu segera disalin. Soalnya ini lumayan banyak ya keterangannya. Kalau hilang kan eman, sayang ya. Ini sudah nggak ada yang tanya? Sampun paham betul?
Ya. Ini tadi belum ya. Kecuali bilangan 21 dan 22. Kayak yang tadi angka 1 dan 2 kan punya rumus yang berbeda. Ini juga sama, 21 dan 22 itu juga punya rumus yang berbeda. Itu bukan Zidan ya, 21 dan 22. Ada yang ditanyakan lagi? Sampun paham sedanten? Alhamdulillah. Kalau bilangannya lebih dari 100, apa itu bahasa Arabnya? Gimana bahasa Arabnya dulu? Saman kasih bahasa Arabnya nanti datang ke saya. Itu berbeda lagi dengan rumusnya ini. Kok nambah-nambah? Sudah aja senang gini. Bulat mana? Sudah ya ini. Cukup untuk penjelasan adat makdud. Jangan lupa disalin dan soalnya saya sudah pesan ke Ustazah Iva untuk mengkoreksi. Oh, saya kasih tambah lagi. Ditentukan ini adat apa? Di sebelah sininya ya, dari terjemah terus dalam kurung adat mufrad, dalam kurung adat. Dikerjakan bareng-bareng boleh. Dikerjakan sendiri tambah lebih boleh. Ini rata-rata kelas 9 ya. Boyong semua. Yang boyong siapa? Di kelas ini yang boyong hanya Vela. Ada 3. Vela, Natasha, Aziza, Cindy. Kenapa kok boyong? Kan di sini kan sudah dijelaskan ya, sebelum samen mondok kan sudah tertera wajib 6 tahun. Kira-kira tujuannya itu apa? Tapi kira-kira tujuannya ibu membuat peraturan itu apa? Ya. Kira-kira apa saman 3 tahun itu apakah nahwunya sudah tuntas? Apakah sudah pernah belajar katirob? Apakah fikihnya sudah pakai Fathul Qorib? Berarti kan saman masih cerongunu, ilmunya masih. Ibaratnya kalau gelas kan berarti saman kan ini gelas ya. Saman ini butuh air. Ibaratnya kalau masih kelas 3 itu gelasnya masih dapat separuh. Kan 6 tahun ya, 6 tahun dikurangi 3 berarti kan separuh. Kalau sampai 10 berarti seamber pakai gelas baru. Ya nah. Ya kalau masih 3 tahun masih kurang. Wis 3 tahun airnya mek separuh, kemasukan cicak sisan. Semen bayang no. Kemasukan cicak. Wis separuh kemasukan cicak. Contoh kemasukan cicak apa? Saman wis 3 tahun terus gak betul sisan. Nang modok iki lho gak betul sisan. Berarti kaya mang airnya separuh kelebonan cicak. Piye rupane kira-kira? Bisa dibayangkan ya. Nah, kalau 6 tahun itu air sudah penuh, gelasnya itu sudah penuh. Kalau ibaratnya kalau air 2 kula, ya kalau air 2 kula, kalau kemasukan barang sedikit aja, tapi tidak merubah apapun, maka dia masih tetap 6 tahun. Terus kan 10 wis 2 kula. Kelebonan titik itu enggak patek berpengaruh. Nah, sedangkan ini belum 2 kula kemasukan sisan. Berarti bagi yang boyong, kalau sudah menentukan boyong ya sudah. Cumannya jangan sampai kemasukan. Masa-masa kan kurang berapa bulan nih? 1 bulan.
buat kesan yang baik di jamaah subuh nang tempat musala sekitar jam 3. Nah, sholatnya di belakang imam. Habis selesai wiritan, nyapumu MK-ne carry. Terus baru no sekolah. Setengah 6 ngewangi cak. Terus habis sekolah nyapu nyetrikoi kelambine selama 1 bulan, masa-masa akhir di. Jadi jangan dikasih kesan yang buruk. Contoh wes kurang 1 bulan jamaah yo mek dhuhur tok, berarti kesane orang mandang itu Vela contohnya. Vela kan habis ini boyong kurang menghitung hari. Ya sama kurang menghitung apa? Bulan apa tahun? Tahun ya. Bagi yang kurang menghitung hari, berikan kesan yang baik. Vela, jangan mengambil C didelik nonang kayak gitu. Jadi kalau bisa Vela untuk bulan terakhir ini, kok tahu ada orang mengambil ditaruh di kamar, Vela sembagian ambil didekek nang itu dilakukan selama 1 bulan. Terus habis itu setiap masa tahajud ya, masa tahajud itu sama ngakak nukran dibuki kabeh kamar mandine. Nah, jadi nih pas santri-santri mau mandi, posisi nih airnya sudah langsung sopo sing iki Mbak Vela. Berarti kesan sebelum boyong yaitu kesan jangan sampai yang bagian mengambil, tapi bagian yang mengembalikan ya, yang Vela, Ulum, Aziza, terus sama ya apa yang saya lakukan bulan-bulan ini. Alhamdulillah buang sampah pondok. Ya seumpama ternyata sekarang Vela jadwalnya piket, berarti ikat noto bantal Vela, nyapu Vela, nyikra Vela, buang sampah samen karek ya Vel. Wis pokoknya sing masih tetap di sini kurang 3 tahun atau 10 tahun? 3 tahun ya. Itu di betah-betah. 3 tahun itu kan hanya angka 1, 2, 3. Saman umurnya sudah berapa? Kalau 15 sama 3 lebih cepat mana menghitungnya? 1, 2, mari. 15. Berarti 3 tahun itu sebentar apa lama? 15. Berarti sama sekarang sudah udah berapa tahun? Berarti yang di rumah sama di pondok sudah lama yang mana? Kalau ditambah 3 tahun lagi, lama di mana? Berarti intinya di pondok itu hanya? Berarti 10 tahun. Nambah lagi 4 tahun. Kuliah di gedung indah loh, warna hijau itu. Ya, saya tunggu kedatangannya di ya, saya pegang itu kata-katain sama ini. Ini sudah Jul, tidak bertanya lagi. Semoga pas waktu UAS ini saya mau request ke ustadzanya sampean untuk dijadikan apa? Ya, nggak semuanya, cuman berapa? 2 soal atau berapa? Itu ada yang tentang adat makdud. Nanti saya pengen tahu
Saman bisa mengerjakan adat makdud atau tidak? Meskipun Saman bukan kelas saya. Nanti saya tanyakan ke ustadzahnya Saman. Ya. Jadi jangan lupa dipelajari lagi. Soalnya ini banyak Kira-kira sama saya wis hafal? Nanti ini kemungkinan harus dibaca 5 kali lagi. Mari dinia, moco. Katene wudu, baca lagi. Habis sholat isya, baca lagi. Takror, baca. Mari takror, baca. Sadurunge jajan, baca. Sadurunge ke kamar mandi, sadurunge odolan, baca. Sadurunge tidur, baca. Sadurunge merem. Nah, berapa kali itu? Langsung Saman hafal. Adat makdud ada 4. Soalnya dibaca beberapa. Ya kayak coba Saman praktek mau habis ini. Berarti mari ini mau langsung. Ya. Pun beda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani min fadlika inda hajati ilaihi wa al-muslimin ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani min fadlika inda hajati ilaihi wa al-muslimin ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani hifdzal ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.